Mahfud MD sebut Budi Ari jantung persoalan kasus judi online ini ya. Masyarakat dan publik ya untuk mendesak polisi periksa Budi Ari. Saya setuju kalau Budi Ari ini diperiksa ya. Kenapa? Karena yang tahu ya di dalam tubuh Kominfo pada waktu itu ya Budi Ari begitu kan. Setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, masalah soal hukum ini akan menjadi soal yang serius ya. Siapapun para menteri-menteri Prabowo, para menteri-menteri Jokowi begitu yang terlibat dalam judul ini ya, siapapun itu maka harus benar-benar diperiksa. Ya, makanya ini desakan dari publik. Tidak heran ketika Pak Sigit kemarin ya Kapolri mengatakan bukan tidak mungkin ya Budi Ari akan diperiksa. Nah, nampaknya saya kira saya akan mendukung begitu kan ya langkah apa yang dilakukan Pak Kapolri ini. Tapi yang jelas jangan sampai ya para bandar-bandar ini nggak ditangkap. Ya percuma aja kalau yang ditangkap adalah yang bawah. Kembali ke Budi Ari tadi, ya. Kalau Budi Ari misalnya begitu kan, ya, penangkapan Budi Ari ini menguntungkan semua elit, ya, dan bisa saja, ya, projo ini akan batal untuk menjadi partai politik. Nah, penangkapan ini adalah harus disertakan dan bukti-bukti yang kuat. Salah satunya adalah ya harus membuktikan bahwa Budi Ari ini benar-benar terlibat atau bagaimana. Nah, itu yang kita lihat. Dan sekarang yang terlibat itu justru anak buahnya. Ya, anak buahnya di situ. Makanya sampai hari ini begitu kan ya, menteri dari Komdigi begitu kan ya, Menkomdigi yaitu Metia Hafid ya meminta para TikTok ya Meta dan X di situ bantu pemerintah beratas judul ini ya. Ini menjadi ancaman yang sangat serius dan bahkan ini perintah sosok Prabowo. Siapapun orangnya yang terlibat pada judul harus benar-benar diberantas. Seperti di Kejagung kemarin ya. Dari Kejaksaan Agung para pegawainya ada iseng main judul. Ini harus benar-benar dipecat ya. Benar-benar dipecat karena itu sudah melanggar begitu. Apalagi terkait dengan ya judul ini. Makanya beberapa pegawai yang kemudian Kominfo pada waktu itu begitu kan ya. Ya Budi Ari sebagai menterinya apa salahnya Budi Ari ini diperiksa begitu kan. Ya berani nggak periksa itu. Nah, kalau benar-benar nanti ada bukti ya setidaknya diproses secara hukum, ditangkap dong begitu kan. Kan itu logikanya. Kalau tidak ada bukti ngapain juga. Padahal kita tahu ya Budi Ari sudah membantah bahwa tidak terlibat pada judul ini. Nah, semakin hari ya semakin menunjukkan biasanya ya ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa ini harus benar-benar diperiksa, ini ada tanda-tanda biasanya ya. Ada tanda-tanda biasanya menjadi orang tersangka ya siapapun ya. Biasanya kalau Pak Mahfud berbicara seperti itu biasanya ada tanda-tanda yang kemudian menjadi tersangka. Siapapun orangnya begitu kan. Karena di era Prabowo hari ini benar-benar memberantas masalah soal yang namanya hukum ini begitu. Tidak ada lagi kebal hukum di negara kita ya. Makanya Pak Mahfud itu saat podcast kemarin saya nonton ya Budi Ari ini adalah jantung persoalan soal kasus judul ini. Kenapa? Karena dia pasti tahu lah begitu kan ya. Keyakinan Pak Mahfud mengatakan seperti itu ya karena saat tes ya di seleksi di Komdigi begitu kan ya. Padahal itu sudah tidak lolos seleksi di Komdigi ya tersangka AK kalau nggak salah begitu kan. Malah ya dipekerjakan blokir situs online ya judi online di situ. Nah ini kan ada orang-orang yang kemudian ya memainkan ordalnya di dalamnya. Ada permainan desain begitu kan ya seolah-olah gampang kalau punya ordalnya. Nah dengan tujuan memasukkan ordal itu kalau tujuannya adalah kapasitas apa yang disampaikan Budi Ari, saya kira ya enggak juga begitu. Kalau tidak lolos ya tidak lolos, cari yang lain. Karena negara kita itu banyak stoknya orang-orang pinter begitu. Makanya inilah akhirnya keterlibatan dari AK ini yang menjadi tersangka ini di dalamnya. Justru ini akan menimbulkan spekulasi dan Budi Ari akan terancam di situ begitu kan ya. Udah biar aja. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan Kejaksaan Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang. Nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah?
Nggak semuanya harus kita tangkapin. Kalau udah benar-benar hoax kok, ngapain? Ya, udah biar aja. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Saya tuh saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Sebenarnya nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Gitu. Nggak perlu. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Diemin aja. Nanti fitnah juga hilang kok. Gitu. Ya. Saya kira kepanikan Budi Ari selama ini sudah dipertontonkan kepada publik begitu kan ya. Bahkan ditanggapi oleh PDIP bahwa ya mungkin Budi Ari apa yang disampaikan bahwa si T di situ begitu kan ya menjadi tim sukses dari PDIP itu akan menjadi spekulasi besar ya karena PDIP tidak tinggal diam. Ya, inilah yang kita amati hari ini begitu kan ya. Makanya Budi Ari ini didesak apa namanya diperiksa begitu kan ya. Jangan sampai kasus ini tenggelam ya. Kalau kasus ini tenggelam ya percuma aja begitu di negara kita. Percuma pernyataan dari Prabowo. Makanya Mitya Hafid di situ sebagai Komdigi yang mengatakan bahwa ini harus benar-benar diberantas karena ini adalah perintah Prabowo ya, perintah Prabowo. Sampai-sampai begitu kan ya. Sampai-sampai ya Menteri Mitya Hafid ini begitu kan menangis di situ begitu. Menangis sangat luar biasa menangisnya. Jadi sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, ya Mitya Hafid ini menangis dan minta maaf karena ya anak buahnya ya jadi backingan judol ya. Ini harus kita lihat karena Mitya Hafid ini kan tidak apa namanya hanya memimpin ya kurang lebih 1 bulan begitu kan ya menangis luar biasa. Siapa yang membacking itu ya? Yang sangat kaget di situ ternyata begitu yang terpapar judol ini ya hampir kalau nggak salah di bawah 19 tahun ya 19 tahun dalam artian bahwa dalam 10 tahun ini begitu sejak kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan judol ini semakin merajalela. Ya bayangkan, ini harus benar-benar diperiksa siapapun Kominfonya begitu kan. Makanya sejak Budi Ari ini dilantik menjadi menteri begitu kan ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa akan memberantas judol ini. Tapi tahu-taunya di dalamnya anak buahnya terlibat. Ya, jadi saya kira ini kalau Budi Ari diperiksa ya silahkan begitu kan ya. Tapi kan untuk mentersangkakan Budi Ari kan harus ada bukti juga begitu kan. Kalau tidak ada bukti ya nggak bisa. Kalau hanya diperiksa ya silahkan bisa diperiksa begitu. Makanya Budi Ari nampaknya sudah mulai panik ya. Netizen ini dan publik ini kompak meminta dan mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa ya Budi Ari ya. Takut nanti ya mungkin bisa diminta keterangan atau apa begitu kan ya. Tapi ya inilah yang kita lihat begitu. Bahkan semua pengamat mengatakan ya silakan periksa Budi Ari, silakan. biasanya kalau Pak Mahfud sudah mengatakan bahwa apa namanya sindiran-sindiran seperti itu biasanya ada tanda-tanda yang sudah apa namanya yang sudah bisa menjadi tersangka ya siapapun saya nggak tahu tapi yang jelas ya Pak Mahfud sudah mengungkapkan hal-hal kayak begituan. Makanya kalau benar-benar diberantas ya silakan diberantas begitu kan. Makanya saya kira dengan apa yang kemudian beredar di media sosial ya bahkan Budi Ari nampaknya sudah panik begitu kan, nampaknya sudah apa namanya sana sini begitu. Tapi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar ya, artinya kalau Budi Ari tidak terlibat ngapain kita mengusut orang kan begitu. Tapi sayangnya kesalahan Budi Ari di situ adalah semakin kuat bahwa kenapa Budi Ari ini ya merekrut ya yang kemudian tidak lolos pada tahap seleksi begitu kan ya di Komdigi itu begitu kan ya, lalu kemudian akan menjadi tersangka. Kenapa kok tidak lolos seleksi tiba-tiba begitu kan ya dipekerjakan untuk melokir situs judol ini. Nah itu yang salah begitu. Walaupun
sudah ketahuan bahwa di zaman kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan, ordalnya terlalu kuat begitu kan. Di era Prabowo jangan main-main kayak gituan, bisa bisa saja ya dipecat begitu kan. Kita tunggu saja reaksi dari Pak Kapolri apakah benar-benar mau diperiksa atau tidak. Tapi kalau Budi Ari ini ditangkap misalnya ada bukti, wah ini semakin menguntungkan begitu. Kenapa? Karena bisa bernyanyi siapa yang dalangnya, siapa yang bermain judul itu, dan siapa ya yang kemudian para backingan-backingan besar akan bercerita ya kalau itu diperiksa atau ditangkap. Tapi saya kira kalau ditangkap kan harus ada bukti yang kuat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.